Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Rina di Prakarya kelas 7. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan setelah mempelajari fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, siswa dapat 1. Memahami pengertian kerajinan tekstil, 2. Memahami fungsi kerajinan tekstil, dan 3. Memahami prinsip kerajinan tekstil. Baiklah anak-anak, kita mulai apa pengertian kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan sebuah karya seni yang terbuat dari bahan-bahan tekstil. Tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah dari benang atau kain. Tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Namun, ada sedikit perbedaan antara dua istilah ini. Tekstil dapat digunakan untuk menyebut bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang, sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan. Selanjutnya, apa sajakah fungsi kerajinan tekstil itu? Fungsi kerajinan tekstil ada 4, yaitu 1. Fungsi penghias, 2. Fungsi benda pakai, 3. Fungsi kelengkapan ritual, dan 4. Fungsi simbolik. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi penghias merupakan kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya adalah hiasan dinding. Yang kedua, yaitu fungsi benda pakai. Merupakan kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. 3. Fungsi kelengkapan ritual. Merupakan kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magic berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, ulos. Ulos yaitu kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Dan yang keempat adalah fungsi simbolik. Merupakan kerajinan tekstil tradisional yang berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Anak-anak, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Berikut ini gambaran produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghias dan kerajinan fungsi benda pakai. Perhatikan gambar yang pertama, ini adalah sapu tangan yang dominan sebagai fungsi pakai. Gambar yang kedua, sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen tetap masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Dan yang ketiga,
sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Jadi bendanya satu dengan tanpa ornamen dan diberi ornamen serta diberikan unsur estetik, maka berubah fungsi dari benda berfungsi sebagai benda pakai menjadi berfungsi sebagai penghias. Selanjutnya, apa itu prinsip kerajinan tekstil? Prinsip kerajinan fungsi hias pada prinsipnya sebagai benda pajangan atau hiasan yang fungsinya sebagai ornamen untuk memperindah tempat tinggal atau tempat-tempat lainnya. Prinsip kerajinan fungsi pakai adalah sebagai benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi dan tujuan dari kerajinan tersebut. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai diantaranya ada 4. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetika. Dan yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Pertama yaitu keunikan bahan kerajinan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan alat mesin jahit. Teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat. Teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen. Dan teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Gambar yang pertama ini adalah canting yang digunakan untuk membatik. Kemudian gambar yang kedua ini adalah alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin, untuk teknik tenun pada serat. Yang kedua adalah keterampilan tangan. Seseorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan disebut pengrajin. Sebagai pengrajin dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Pengrajin membutuhkan orang lain yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Berikut ini adalah gambar beberapa keterampilan tangan. Gambar yang pertama ini adalah mencanting, merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Kemudian gambar yang kedua ini adalah menenun, juga merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Selanjutnya yang ketiga adalah unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dapat dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama, serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut.
Berikut ini adalah beberapa produk berdasarkan bentuk. Yang pertama ini adalah produk 3 dimensi dan yang kedua adalah produk 2 dimensi. Dan yang keempat adalah unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Dan yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Untuk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai, makna keberadaan ragam hias pada produk sama-sama untuk mendekorasi sebuah benda agar lebih terlihat artistik. Dalam penerapan pengaturan posisi dan banyak sedikitnya ragam hias pada produk kerajinan dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dan desain yang dibuat. Berikut ini contoh ragam hias Indonesia, unsur hiasan permukaan dan struktur. Gambar yang pertama ini adalah ragam hias yang berada di permukaan kain dengan menggunakan teknik sulam. Yang kedua, ini adalah ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Yang ketiga, ragam hias struktur teknik rajut. Demikian anak-anak materi tentang fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.